Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, berjumpa dengan saya Bapak Muji. Ya, dalam pitutur Alkitab kali ini kita akan sedikit bercerita tentang Yusuf yang menerima saudara-saudaranya. Siapa tahu Yusuf ini? Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Ia mempunyai saudara sebanyak 11 orang, 12 orang termasuk Yusuf. Yusuf ini sangat dicintai oleh bapaknya. Bapak Yakub berkenan membuatkan jubah yang sangat indah dan saudara-saudaranya tidak dibuatkan. Sehingga saudara-saudaranya membenci Yusuf. Pada suatu saat ketika Yusuf diminta oleh bapaknya untuk sedang menggembalakan kambing domba, ia dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur yang kering. Dan ketika ada pedagang Ismail lewat, ia menjual Yusuf itu kepada pedagang Ismail sehingga Yusuf sampai ke Mesir. Di Mesir ia dijual kepada Potifar, pengawal raja, sebagai budak. Saat itu biasa seorang itu dijual belikan sebagai budak. Dan Yusuf ini bekerja di tempatnya Potifar dengan penuh integritas. Ia tekun bekerja. Karena dari perilaku istri Potifar yang menyukai ketampanan dari Yusuf ini, ia difitnah telah berbuat yang tidak senonoh dengan istri Potifar dan ia dipenjara. Tetapi berkat pertolongan dari pembantunya raja yang juga dipenjara karena suatu kasus, ia dipertemukan dengan Raja Firaun yang memang mencari seseorang yang bisa menafsirkan mimpi tentang kerajaan Mesir, yaitu tentang 7 kerbau yang gemuk yang memakan 7 kerbau yang kurus, di mana Yusuf berhasil menafsirkan mimpi, yaitu akan ada masa pangan yang banyak selama 7 tahun dan akan ada masa kekeringan atau kelaparan selama 7 tahun berikutnya, dan Yusuf memberikan solusinya. Dan Raja Firaun sangat berkenan kepada Yusuf ini dan ia menjadikan Yusuf sebagai orang kepercayaannya. Ia menjadi orang yang dipercaya mengurusi banyak hal, terutama tentang makanan, penyimpanan makanan di Mesir. Benar, saat itu terjadi kelaparan di tanah Kanaan dan Bapak Yakub mendengar bahwa di Mesir berkelimpahan makanan. Ia mengutus anak-anaknya yang berjumlah 10 kecuali Benjamin, supaya ke Mesir untuk membeli gandum. Dan benar, saudara-saudara Yusuf itu sampai ke Mesir. Sesungguhnya Yusuf ini tahu itu saudara-saudaranya. Dan ia mengeprank Bapak Ibu mengeprank karena menginginkan bahwa saudara-saudaranya itu bersama dia. Sesampai di Mesir, ketika saudara Yusuf bermaksud membeli makanan, ia bilang bahwa kamu itu mata-mata mau mencari lumbung-lumbung gandum yang tidak dijaga. Demi keamanan Mesir, demi Firaun yang agung, kamu ditahan. Tetapi saudara-saudara Yusuf ini membela, kami orang jujur. Kami itu mempunyai bapak yang sudah sepuh dan meminta supaya ke Mesir, dan kami sesungguhnya mempunyai saudara sejumlah 12. Yang pertama, yang 12 orang adik kami ditinggal di sana, dan ada lagi yang sudah tidak bersama kami. Tetapi Yusuf ini tetap kekeh bahwa kamu adalah mata-mata. Untuk membuktikan kejujuran kamu,
saudara Yusuf ditahan selama 3 hari. Dan Yusuf memberikan syarat bahwa kalau kamu orang jujur dan sungguh-sungguh benar perkataanmu, bawalah saudaramu Benjamin kemari. Dan Simeon ditahan di sini sebagai tahanan. Akhirnya saudara Yusuf kembali ke Kanaan menemui Bapak Yakub dan meminta Benjamin dibawa serta ke Mesir. Dan karena di Kanaan sudah kekurangan bahan makanan dan habis, akhirnya Bapak Yakub mengizinkan Benjamin ke Mesir. Dan mereka di Mesir disambut oleh Yusuf ini dengan disiapkan makanan yang cukup banyak. Dan saudara-saudaranya tetap menyembah Yusuf ini karena takut ya. Takut. Karena ya kasih Yusuf itu begitu besar, ia mengajak saudara-saudaranya untuk makan bersama. Dan akhirnya Yusuf ini bilang bahwa aku ini Yusuf saudaramu yang engkau buang. Setelah mendengar pengakuan itu, saudara-saudara Yusuf ya menangis. Yusuf juga menangis sedair-dairnya. Ia bertemu dengan Benjamin yang sangat ia rindukan. Ia tidak marah kepada kakak-kakaknya. Dan ia bilang bahwa jangan merasa bersalah kalian. Sesungguhnya Tuhan menghendaki, ia menghendaki saya supaya ke Mesir untuk menjadi keselamatan bagi kalian semua. Karena kalau tidak ke Mesir, kalian akan mati kelaparan. Mendengar Yusuf menangis di rumah itu, orang-orang Mesir lapor kepada Firaun. Dan mendengar itu Firaun ternyata membuka hatinya untuk Yusuf dan keluarganya. Dan ia meminta supaya Yusuf dipersilahkan untuk membawa ayahnya ke Mesir. Dan ia memberikan kereta-keretanya dan juga makanan-makanan untuk bekal ke Kanaan supaya bapaknya mau ke Mesir. Awalnya bapaknya tidak bersedia. Tetapi karena Yehuda menceritakan bahwa Yusuf masih hidup, akhirnya Bapak Yakub bersedia ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Dan Yusuf sangat bahagia sekali. Sangat bahagia sekali. Bapak Ibu dan saudara, apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama adalah Yusuf seorang yang sangat berintegritas. Ia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, ia tidak menaruh dendam kepada saudara-saudara yang sudah membencinya dan membuangnya. Semoga kisah ini menjadi kekuatan iman bagi kita untuk selalu berintegritas, selalu mengasihi sesama, bahkan terhadap orang-orang yang sudah membenci kita.